Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Viola Indiawatika, saya Nafilia Distaminatama, saya Andi Valdirgianto. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami dengan judul Konsep Anak dengan Gejala Autis. Untuk materi yang pertama adalah pengertian autis. Apa itu autis? Autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang kompleks yang berhubungan dengan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Gejala tampak pada sebelum usia 3 tahun. Bahkan apabila autis infantile gejala sudah ada sejak bayi. Autis juga merupakan suatu konsekuensi dalam kehidupan mental dari kesulitan perkembangan otak yang kompleks yang mempengaruhi banyak fungsi-fungsi persepsi atau perceiving, intending, imajinasi atau imagining, dan perasaan atau feeling. Autis juga dapat dinyatakan sebagai suatu kegagalan dalam penalaran sistematis atau systematic reasoning. DSM-4 atau Diagnostic Statistical Manual yang dikembangkan oleh para psikiater Amerika mendefinisikan anak autis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat paling sedikit 6 pokok dari kelompok A, B, dan C, meliputi yang pertama, memiliki kesulitan dalam menggunakan berbagai perilaku nonverbal seperti kontak mata, ekspresi muka, sikap tubuh, bahasa tubuh lainnya yang mengatur interaksi sosial. Yang kedua, memiliki kesulitan dalam mengembangkan hubungan dengan temannya sebaya atau teman yang sesuai dengan tahap perkembangan mentalnya. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk berbagi kesenangan, minat, atau keberhasilan secara spontan dengan orang lain, seperti kurang tampak adanya perilaku memperlihatkan, membawa, atau menunjuk objek yang menjadi minatnya. Yang keempat, ketidakmampuan dalam membina hubungan sosial atau emosi yang timbal balik. Yang kedua yaitu perkembangan abnormal atau terganggu sebelum 3 tahun seperti yang ditunjukkan oleh keterlambatan atau fungsi yang abnormal pada paling sedikit satu atau dari bidang tersebut. Yang ketiga, sebaiknya kita dikelompokkan ke dalam Rett disorder, childhood integrative disorder, atau Asperger syndrome. B. Gejala anak menderita autis. Menurut Asosella tahun 1996 dalam Lubis MU tahun 2009 ada banyak tingkah laku yang tercakup dalam autis dan ada 4 gejala yang muncul, yaitu yang pertama, isolasi sosial. Banyak anak autis yang menarik diri dari segala kontak sosial ke dalam suatu keadaan yang disebut extreme autistic aloneness. Hal ini akan semakin terlihat pada anak yang lebih besar, akan bertingkah laku seakan-akan orang lain tidak pernah ada. Yang kedua, kelemahan kognitif. Anak autis sebagian besar, kurang lebih 70% mengalami retardasi mental, IQ kurang dari 70. Tetapi anak autis sedikit lebih baik, contohnya dalam hal yang berkaitan dengan kemampuan sensorik. Tetapi yang dijalankan anak autis meningkatkan hubungan sosial mereka, akan tetapi tidak menunjukkan pengaruh apapun pada retardasi mental yang dialami. Oleh karena itu, retardasi mental pada anak autis terutama sekali disebabkan oleh masalah kognitif dan bukan pengaruh penarikan diri dari lingkungan sosial. Yang ketiga, kekurangan dalam bahasa. Lebih dari setengah autis tidak dapat berbicara, yang lainnya hanya mengoceh, merengek, menjerit, atau menunjukkan esolalia, yaitu menirukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan beberapa anak autis mengulang potongan lagu iklan TV atau potongan kata yang terdengar tanpa tujuan. Beberapa anak autis menggunakan kata ganti dengan cara yang aneh, menyebut diri mereka sendiri dengan sebagai orang kedua atau kamu, atau orang ketiga, dia. Intinya, anak autis tidak dapat berkomunikasi dua arah atau resiprok dan tidak dapat terlibat dalam pembicaraan normal. Yang keempat, tingkah laku stereotip.
Anak autis sering melakukan gerakan yang berulang-ulang secara terus-menerus tanpa tujuan yang jelas, seperti berputar-putar, berjingkat-jingkat, dan lain sebagainya. Gerakan yang dilakukan berulang-ulang ini disebabkan adanya kerusakan fisik, misalnya adanya gangguan neurologis. Anak autis juga mempunyai kebiasaan menarik-narik rambut dan menggigit jari. C. Karakter autisme. Menurut Handojo tahun 2004 halaman 24, beberapa karakteristik dari perilaku autisme pada anak-anak antara lain: yang pertama, bahasa atau komunikasi, meliputi ekspresi wajah yang datar, bicara sedikit atau tidak ada, jarang memulai dengan komunikasi, tidak menggunakan bahasa atau isyarat tubuh, tidak meniru aksi atau suara tampak, tidak mengerti arti kata, mengerti dan menggunakan kata secara terbatas. Intonasi atau ritme vokal yang aneh. Yang kedua, hubungan dengan orang meliputi tidak responsif, tidak ada senyum sosial, tidak berkomunikasi dengan mata, kontak mata terbatas, tanpa asik bila dibiarkan sendiri, dan tidak melakukan permainan giliran, menggunakan tangan orang dewasa sebagai alat. Yang ketiga, hubungan dengan lingkungan meliputi bermain repetitif atau diulang-ulang, marah atau tidak menghendaki perbuatan-perbuatan berkembangnya, rutinitas yang kaku, memperlihatkan ketertarikan yang sangat tak fleksibel. Yang keempat adalah respon terhadap indera atau sensoris, meliputi kadang panik terhadap suasana tertentu, sangat sensitif terhadap suara, bermain-main dengan cahaya dan pantulan, memainkan jari-jari di depan mata, menarik diri ketika disentuh, tertarik pada pola dan tekstur tertentu. Ini sangat inaktif atau hiperaktif, seringkali memutar-mutar, membentur-benturkan kepala, dan menggigit pergelangan. Yang kelima, kesenjangan perkembangan perilaku meliputi kemampuan mungkin sangat baik atau sangat terlambat, mempelajari keterampilan di luar normal, misalnya membaca tapi tidak mengerti arti. Adapun karakteristik anak autis dapat dilihat berdasarkan jenis masalah serta gangguan yang dialaminya. Hal ini dinyatakan oleh Hadis tahun 2006-46 yang mendeskripsikan 6 karakteristik anak autis sebagai berikut. 1. Masalah di bidang komunikasi yang meliputi perkembangan bahasa anak autis sangat lambat, bahkan tidak ada gangguan bahasa dalam anak ini yang menyebabkan mereka terlihat seperti tuli atau tidak bisa berbicara. Anak autis juga sering dapat tidak dimengerti. Selain itu, anak autis juga lebih banyak menggunakan bahasa tubuh yang dapat menarik tangan orang lain untuk menunjukkan sesuatu atau meminta orang tersebut untuk melakukan hal sesuatu. 2. Masalah di bidang interaksi sosial yang meliputi dari segi interaksi sosial, anak autis tidak dapat melakukan kontak mata dan menghindari tatap muka dengan orang lain, tidak tertarik jika diajak bermain bersama teman-temannya. 3. Masalah di bidang kemampuan sensoris meliputi anak autis tidak peka dalam sentuhan, bahkan tidak suka dipeluk, bereaksi, atau spontan menutup telinga. 4. Masalah di bidang pola bermain meliputi anak autis tidak memiliki daya imajinasi dan tidak kreatif dalam bermain. 5. Masalah perilaku meliputi dari segi perilaku. Anak autis sering memperlihatkan perilaku yang berlebihan atau hiperaktif. 6. Masalah emosi yang meliputi dari segi emosi anak autis sering terlihat seperti marah-marah, tertawa, menangis tanpa alasan. Menurut Faisal Y tahun 2003 dan Hidayat tahun 2004, autisme terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, autisme persepsi. Autisme persepsi merupakan autisme yang timbul sebelum lahir dan gejala adanya rangsangan dari luar, baik kecil maupun kuat yang dapat menimbulkan kecemasan. 2. Autisme reaktif.
Autisme reaktif ditunjukkan dengan gejala berupa penderita membuat gerakan-gerakan tertentu yang berulang-ulang dan kadang-kadang disertai kejang dan dapat diamati pada anak usia 6-7 tahun. Anak ini memiliki sifat rapuh dan mudah terpengaruh oleh dunia luar. Ketiga, autisme yang timbul kemudian. Jenis autisme ini diketahui setelah anak agak besar dan akan mengalami kesulitan dalam mengubah perilakunya karena sudah melekat atau ditambah adanya pengalaman yang baru. D. Klasifikasi autisme. Menurut Cohen dan Bolton tahun 1994 dan Handrian J. tahun 2008, autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan gejalanya. Pengklasifikasian ini yaitu 1. Autis ringan. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Anak autis ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya secara dua arah meskipun terjadi hanya sekali. 2. Autis sedang. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif atau hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan motorik dan stereotip cenderung agak sulit untuk dikendalikan, tetapi masih bisa dikendalikan. 3. Autis berat. Anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya, anak autis memukul-mukul kepalanya ke tembok secara berulang dan terus-menerus tanpa henti. Menurut Handojo 2008, klasifikasi anak dengan kebutuhan khususnya adalah A. Autisme infant atau autisme masa kanak-kanak. Tata laksana dalam pengenalan ciri-ciri anak autis ini di atas 5 tahun usia. B. Sindroma Asperger. Sindroma Asperger mirip dengan autisme infantil dalam hal kurang interaksi sosial, tetapi mereka masih mampu berkomunikasi cukup baik. C. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. ADHD dapat diterjemahkan dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. D. Anak Griffin. Anak Griffin adalah anak dengan inteligensi yang mirip dengan inteligensi yang super atau jenius, namun memiliki gejala-gejala perilaku yang mirip dengan autisme. Selanjutnya yaitu E. Faktor penyebab anak autis. Menurut para ahli, penyebab autis dan diagnosa medisnya adalah 1. Konsumsi obat pada ibu menyusui. Obat migrain seperti ergotamin, obat ini mempunyai efek samping yang buruk pada bayi dan mengurangi jumlah ASI. Yang kedua yaitu faktor kandungan atau pranatal. Kondisi kandungan juga dapat menyebabkan gejala autisme. Pemicu autisme dalam kandungan dapat disebabkan oleh virus yang menyerang pada trimester pertama, yaitu sindroma rubella. Yang ketiga yaitu faktor kelahiran. Bayi lahir dengan berat badannya rendah atau prematur dan lama lebih dari 9 bulan berisiko mengidap autis. Selain itu, bayi juga yang mengalami gagal nafas atau hipoksia saat lahir juga berisiko mengalami autis. Selanjutnya yang keempat yaitu peradangan dinding usus. Sejumlah anak penderita gangguan autis umumnya memiliki pencernaan buruk yang ditemukan adanya peradangan usus. Peradangan tersebut juga disebabkan oleh virus. 5. Faktor genetika. Gejala autis pada anak disebabkan oleh faktor turunan. Setidaknya telah ditemukan 20 gen terkait dengan autisme. Akan tetapi gejala autisme baru bisa muncul terjadi kombinasi banyak gen. 6. Yaitu keracunan logam. Keracunan logam berat penyebab autis karena adanya seleksi logam berat dari tubuh terganggu secara genetis. Berdasarkan logam berat seperti artistik atau AS, antimoni atau SB, kardium atau CD, air raksa, dan timbal BB adalah racun yang sangat kuat. Yang ketujuh yaitu faktor makanan. Faktor kimia yang terdapat dalam makanan sangat berbahaya untuk kandungan. Salah satunya yaitu pestisida yang terpapar pada sayuran. Diketahui bahwa pestisida tersebut mengganggu fungsi gen pada saraf pusat menyebabkan anak autis. Terapi autis.
Menurut Dr. Handojo, tahun 2004, penanganan terpadu yang dilakukan pada penderita autisme dapat dilakukan dengan menggunakan terapi. Di antaranya yaitu 1. Terapi perilaku. Terapi perilaku digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak lazim. Terapi perilaku ini dapat dilakukan dengan cara terapi okupasi dan terapi bicara. Yang kedua yaitu terapi biomedik. Terapi biomedik yaitu dengan cara mensuplai terhadap anak-anak autis dengan pemberian obat dari dokter spesialis jiwa anak. Yang ketiga yaitu terapi fisik. Fisioterapi bagi anak-anak autis bertujuan untuk mengembangkan atau memelihara dan mengembalikan kemampuan maksimal gerak dan fungsi anggota tubuh sepanjang kehidupan. 4. Terapi sosial. Dalam terapi sosial, seorang terapi juga harus membantu memberikan fasilitas pada anak-anak autis untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya dan mengajari cara-caranya secara langsung. Yang kelima yaitu terapi bermain. Terapi bermain bertujuan agar anak-anak autis selalu memiliki sikap yang riang dan gembira, terutama dalam kebersamaan dengan teman-temannya sebaya. Yang keenam yaitu teori perkembangan. Dalam terapi perkembangan anak akan dipelajari minatnya, kekuatan dan tingkat perkembangan. Kemudian ditingkatkan kemampuan sosial, emosional, dan intelektual sampai benar-benar anak tersebut mengalami kemajuan sampai dengan interaksi simboliknya. 7. Terapi visual. Terapi visual ini bertujuan agar anak-anak autis dapat belajar dan berkomunikasi dengan cara melihat gambar-gambar yang unik dan disenangi. Misalnya dengan metode PECS atau Picture Exchange Communication System. Yang kedelapan yaitu teori musik. Maksud saya terapi musik. Terapi musik dapat juga dilakukan untuk membantu perkembangan anak. Musik yang dipakai adalah musik yang lembut dan dapat dengan mudah dipahami oleh anak. 9. Terapi obat. Dalam terapi obat, penderita autis dapat diberikan obat-obat hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Pemberian pun sangat terbatas karena terapi obat tidak terlalu menentukan dalam penyembuhan anak-anak autis. 10. Terapi lumba-lumba. Terapi dengan menggunakan ikan lumba-lumba dapat dilakukan dengan durasi sekitar 40 menit dengan tujuan untuk menyeimbangkan hormon endokrinsnya dan sensor yang dikeluarkan melalui suara lumba-lumba. 11. Sosialisasi ke sekolah reguler. Anak autis yang mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dapat dicoba untuk masukkan sekolah normal sesuai dengan umumnya. Tetapi terapi memerlukan jangan ditinggalkan. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu sekolah pendidikan khusus. Salah satu bentuk terapi terhadap anak autis juga adalah dengan memasukkan di sekolah khusus. Anak-anak autis karena di dalam pendidikan khusus biasanya telah mencakup terapi perilaku, terapi bicara, dan terapi okupasi. G. Asesmen terhadap anak autis. G. Asesmen terhadap anak autis. Asesmen adalah proses yang disistematis dalam mengumpulkan data seseorang anak. Tujuan utama asesmen pada prinsipnya adalah untuk menentukan bagaimana keadaan anak autis saat ini. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi anak autis, pada saat ini perlu diadakan modifikasi asesmen, sehingga program pembelajaran yang disusun cocok dengan keadaan dan kebutuhan setiap anak. Yang pertama yaitu hal-hal yang perlu atau yang harus diperhatikan dalam asesmen, yaitu mengemukakan dalam 3 hal yang penting, antara lain A. Kapan asesmen dilakukan, B. Untuk menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak, C. Di mana asesmen dilakukan, D. Untuk melihat bagaimana perilaku anak, E. Bagaimana asesmen dilakukan, F. Metode dan teknik harus menjadi pertimbangan. Dan menurut Mary Avermy 1986 mengemukakan 2 hal penting dalam melakukan asesmen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asesmen perkembangan. Asesmen ini digunakan untuk melihat urutan dan tahap perkembangan anak yang dapat membantu guru dalam memahami tingkat dan kemampuan anak. Yang kedua yaitu teknik observasi. Teknik observasi ini bertujuan utama untuk melihat kemampuan dan keterampilan anak dalam situasi lingkungan yang alamiah. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup asesmen. Dalam pendidikan, anak autis kurang-kurangnya terdapat 4 bidang yang memerlukan tingkatan asesmen, yaitu meliputi bidang akademik, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang kedua yaitu bidang menolong diri dan bidang perilaku adaptif, serta emosional. Keempat bidang ini bagi anak autis merupakan dasar dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk kelak dapat hidup secara mandiri. Di samping itu, keempat bidang tadi merupakan hambatan atau kesulitan yang sering dihadapi oleh mereka.
Berkenaan dengan program pembelajaran individu atau PPI, keempat bidang ini menjadi objek pokok dalam dunia pendidikan anak autis. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum